Hai semua, balik lagi dengan saya Reski. Di materi kita kali ini kita akan coba untuk melakukan setup dan instalasi dari aplikasi Nest.js. Nah, di sini kita bisa langsung buka saja untuk dokumentasi Nest.js-nya langsung. Di sini Nest.js kita buka. Nah, kemudian kita buka langsung nestjs.com dan kita coba buka dokumentasinya. Dokumentasi dan kita buka untuk first step. First step. Jadi di sini kita akan coba buat fitur sederhana dulu ya untuk pengenalan Nest.js-nya, yaitu kita akan buat fitur CRUD sederhana tanpa database sebelum kita masuk ke hal yang di dalam tentang Nest.js-nya. Nah, untuk requirement-nya sendiri atau kebutuhan dari Nest.js-nya, kita butuh Node.js versi 20 ke atas. Untuk Node.js-nya teman-teman bisa buka saja langsung nodejs.org. Nah, install yang versi LTS. Karena kebutuhan dari Nest.js itu butuh Node.js versi 20 ke atas. Nah, setelah teman-teman install Node.js, kita bisa lanjut untuk melakukan setup dari Nest.js-nya. Yaitu kita lakukan install global dari Nest.js/CLI, kemudian kita buat project-nya. Nah, ini kita bisa langsung buka terminal atau bisa juga pakai cmd. Ini kita lakukan instalasi npm install. Saya cek dulu bin-g, kemudian nestjs/cli, yaitu command line interface-nya. Nah, min-g ini kita akan install secara global di dalam sistem operasi kita. Kita coba enter, kita tunggu proses instalasinya. Oke, di sini saya sudah selesai untuk melakukan instalasi dari Nest.js CLI. Kemudian kita buat project-nya dengan menjalankan perintah yang ini. Nah, untuk project-nya saya akan simpan di directory saya di sini, yaitu locald folder YouTube. Ini saya buat folder dulu, new folder dengan nama Nest.js. Nah, kemudian di sini kita buka lagi cmd-nya. Nah, ini kita bisa blok yang ada di sini, buka cmd. Nah, kemudian yaitu jalankan fungsi nest, kemudian new, kemudian nama project kita. Nah, untuk nama projectnya kita bisa ganti. Contoh di sini kita buat namanya Nest App, kemudian enter. Di sini kita coba gunakan npm untuk package manager kita. Nah, di sini kita bisa tunggu lagi untuk proses instalasinya. Oke, di sini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk masuk ke dalam project yang kita buat dengan menggunakan cd, kemudian nama project kita, kemudian jalankan aplikasinya. Di sini kita lakukan cd dulu, Nest App, enter. Kemudian sebelum kita npm run dev, kita buka saja dulu aplikasi Nest.js kita ini dalam Visual Studio Code dengan cara perintah kode spasi titik. Oke, di sini sudah terbuka untuk Nest.js kita. Yang kita perlu fokus yaitu folder source-nya di sini. Nah, ini ada beberapa file bawaan, yaitu app-controller-spec.ts, kemudian app.controller.ts, kemudian app-module.ts, dan juga app-service.ts dan main.ts. Nah, semua filenya ini memiliki fungsi masing-masing. Jadi untuk app-controller.ts yaitu basic controllernya, yang mana kita bisa buat rute di sini nanti. Nah, kalau kita buka di sini ada rute dengan method get yang tidak akan menjalankan fungsi, yaitu hello world di dalam service-nya. Nah, kemudian ada folder app-controller-spec.ts. Nah, untuk spec.ts-nya ini itu untuk unit tesnya, untuk controllernya. Nah, biasanya digunakan untuk testing atau biasanya untuk bagian QA atau quality assurance. Nah,
kemudian ada app mobile.ts, yaitu root modulnya dari aplikasi kita. Nah, ini kita buka app modul. Nah, ini app modulnya, dia melakukan import untuk controllernya, dia masuk ke dalam controller, kemudian dia import juga service-nya yang masuk ke dalam provider. Nah, kemudian file app-service.ts, yaitu untuk basic service-nya, tempat kita untuk menyimpan fungsi atau metodenya atau bisnis logiknya, nanti kita simpan ke dalam service.ts di sini. Nah, di sini dia jalankan sebuah fungsi atau dia buat fungsi yang akan mereturn hello world yang nanti dieksekusi di dalam app controllernya di sini. Nah, ini dia panggil app service-nya. Kemudian di sini dia tinggal this app service, kemudian jalankan fungsi get hello yang ada di app service yang akan mereturn hello world-nya. Jadi app service ini itu tempat kita untuk mengatur bisnis logiknya nanti. Nah, kemudian ada main.ts. Nah, main.ts sendiri itu sebagai entry point-nya dari aplikasi kita. Jadi entry point dari aplikasi yang kita buat, kita masukkannya ke main.ts di sini. Nah, di sini juga kita bisa cek aplikasi kita itu jalan di port 3000. Kalau tidak ada nilai dari environment portnya, dia akan jalankannya di localhost 3000. Ini kita coba jalankan aplikasinya. Kita buka terminal, bagian view, kemudian terminal. Nah, untuk menjalankannya, hampir lupa, kita buka dulu packet.json. Nih, perkecil dulu. Nah, untuk menjalankannya di sini ada banyak hal ya. Yaitu kita untuk mobilnya ini nanti itu untuk bagian deploy-nya nanti. Nah, ini ada bagian start. Biasanya digunakan untuk bagian production. Ya, akan kita jalankan itu karena kita masih bagian development, kita jalankan start.2 dev yang ini. Dan di sini ada garis penghubung 2 kali, habis itu watch, yaitu setiap ada perubahan dia akan melakukan compile ulang di dalam aplikasi kita. Ada start production dan seterusnya. Oh ya, dan start production ini kayaknya untuk bagian productionnya kalau kita sudah deploy. Nah, kalau yang start tadi kayaknya dia cuma jalankan aplikasinya, tapi kalau ada perubahan kita harus npm run start lagi. Jadi ada baiknya kita gunakan yang start.dev-nya ini. Dan masih banyak fungsi-fungsi lain ya yang bisa kita gunakan. Ya, biasanya untuk unit testnya. Tapi di sini kita coba jalankan pakai start dev. Kita coba jalankan npm run start.2 dev, enter. Nah, ini aplikasi kita jalan. Kita coba jalankan di localhost 8000 karena di sini di dalam controllernya dia masih pakai method get, jadi kita masih bisa gunakan di web browser. Kita buka web browser localhost 3000. Nah, bakal tampil hello world dari service yang kita buat di sini. Yang ini dia akan mereturn hello world. Yang di dalam app controllernya dia panggil app service-nya, kemudian panggil fungsi get hello yang ada di app service. Ini untuk struktur dasar dari Nest.js. Nah, kemudian di sini untuk mempermudah teman-teman untuk ngodingnya. Nah, ekstensi yang perlu teman-teman install paling cuman Prettier, yaitu sebagai kode formatter yang simbolnya itu kayak gini. Prettier yang ini sebagai kode formatter, kemudian bisa install juga Material Icon, yaitu untuk icon di dalam filenya untuk mengganti icon file kita di sini. Dan juga teman-teman bisa install, ini opsional bisa install atau tidak, yaitu untuk temanya. Tema saya yang saya pakai itu Synthwave 84. Jadi 3 ekstensi saja itu yang teman-teman perlu install, yaitu Prettier, Material Icon untuk icon filenya, dan Synthwave kalau teman-teman mau ganti tema dari Visual Studio Code-nya seperti yang saya gunakan. Oke, mungkin sekian sedikit
penjelasan ringkas untuk struktur folder dari Nest.js dan juga instalasi dan juga setupnya. Di video berikutnya kita akan coba membuat routing di dalam Nest.js-nya. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.